Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Abdul Karim Tahir sebagai fasilitator saya, yang saya hormati Bu Suryani sebagai pengajar praktek saya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra observasi sebagai rangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Adalah salah satu tugas coaching saya di kegiatan program guru penggerak. Dan hari ini saya bersama dengan teman saya, Ibu Nur Indrayani. Berikut ini adalah kegiatan pra observasi saya. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam. Apa saya tidak mengganggu atau ada kegiatan saat ini Bu Indra? Kebetulan hari ini saya tidak mengajar, Pak. Baik, saya minta waktunya sebentar Bu Indra. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa saya meminta waktu Bu Indra untuk kegiatan pra observasi. Ini adalah salah satu kegiatan dari 3 rangkaian coaching akademik, yaitu pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Kira-kira Ibu Indra ingin mengharapkan apa dari kegiatan ini? Jadi dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini, saya sangat puas dan tentu saja saya sangat antusias karena bisa bertukar pikiran dengan Pak Yahya. Kemudian dengan adanya kegiatan ini, saya juga mengharapkan saya bisa mengenali potensi yang saya miliki, sekaligus juga bisa mengenali kelemahan-kelemahan apa saja yang saya miliki pada saat mengajar. Dan juga saya meminta saran dari Pak Jalil supaya bisa mengembangkan kompetensi mengajar saya ke depannya. Terima kasih Bu Indra. Insya Allah kita akan senantiasa sharing-sharing pada berbagai hal, termasuk kegiatan pada proses pembelajaran di sekolah. Kira-kira besok Ibu Indra akan mengajarkan mata pelajaran apa? Besok saya mengajarkan mata pelajaran biologi dengan materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Baik, jadi besok Bu Indra akan mengajar mata pelajaran biologi dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Kira-kira tujuan pembelajaran yang besok itu apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang saya capai adalah siswa dapat memahami struktur dan fungsi alat pencernaan pada manusia. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu Indra yang akan sampaikan besok itu adalah siswa dapat memahami struktur dan alat-alat pencernaan pada manusia. Nah, kira-kira persiapan apa yang telah Bu Indra lakukan untuk pembelajaran besok? Ya, untuk proses pembelajaran besok itu saya telah menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu RTP, kemudian saya menyiapkan media pembelajaran, bagi poin, kemudian ada video pembelajaran, kemudian saya juga menyiapkan LKPD, dan tentu saja ada evaluasi pembelajaran. Oke, sepertinya sudah lengkap sekali ya Bu Indra. Persiapannya sudah sangat bagus. Nah, dari pengalaman sebelumnya, Ibu Indra kan sudah mengajar lama ini, lagi mata pelajaran biologi. Kira-kira hambatan apa yang biasa Ibu Indra hadapi di dalam kelas? Jadi dalam kelas sebelum itu mengenai penerimaan materi, Pak. Jadi dalam kelas itu tidak semua kemampuan siswa itu sama. Jadi daya serap siswa itu berbeda-beda. Ada yang bergerak cepat, ada yang sedang, ada pula yang kurang, yang betul-betul harus butuh penanganan khusus. Maksudnya butuh penguatan khusus untuk mengajarkan materi tersebut. Baik, jadi yang Ibu Indra sampaikan ini adalah tentang kesiapan belajar siswa. Ya, betul sekali bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau dikategorikan itu ada kemampuannya tinggi, ada sedang, dan ada kurang. Nah, berkaitan dengan kesiapan siswa yang Ibu temukan tadi, ada yang tinggi, sedang, dan kurang. Kira-kira strategi model apa yang Ibu akan terapkan besok? Jadi untuk pembelajaran besok, saya akan memberikan media pembelajaran gambar. Kenapa gambar? Karena biasanya akan dibutuhkan pemberitaan gambar. Kemudian ada video pembelajaran. Jadi yang saya sediakan itu video yang saya tayangkan video pembelajaran tentang bagaimana proses pencernaan makanan, mulut, kemudian saya juga menyiapkan modul ajar dan juga ada LKPD. Jadi saya menyiapkan 3 jenis LKPD sesuai dengan kategori siswa tersebut. Jadi bagi siswa yang daya serapnya tinggi, saya berikan LKPD dengan pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Kemudian kategori siswa yang sedang maupun rendah, saya berikan LKPD itu pertanyaan yang lebih mudah supaya gampang mereka kerjakan. Ya, luar biasa dan sangat menarik Bu Indra. Bu Indra telah menyiapkan sangat detail dan sangat berpihak pada murid. Kalau saya simak tadi itu adalah
sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Nah, terus kompetensi apa yang kira-kira Bu Indra akan lanjutkan? Jadi saya Akan kembangkan nanti? kompetensi sosial emosional, Pak. Bagaimana mengembangkan komunikasi yang efektif. Jadi saya ulangi, Bu Indra. Jadi Bu Indra akan mengembangkan kompetensi sosial emosional dan mengembangkan kompetensi komunikasi yang sangat efektif dengan siswa dan murid. Oke, baik sekali Bu Indra. Terkait dengan area pengembangan, kira-kira strategi apa ini yang akan Bu Indra lakukan nanti? Mengenai komunikasi yang efektif tadi dan kompetensi sosial emosional, tentu saja saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik. Kemudian saya menyiapkan diri sebaik-baiknya, menguasai materi dengan baik. Kemudian lebih sabar dalam menghadapi siswa di kelas. Kemudian supaya lebih fresh, saya tidur yang cukup pada malam hari untuk menghadapi siswa esok hari. Baik Bu Indra, luar biasa. Semangat Bu Indra. Sampai jumpa besok. Terima kasih Bu Indra atas kesediaannya mengikuti pra-observasi. Baiklah, demikianlah kegiatan pra-observasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Oke, jadi saya mau bertanya dulu, pelajaran yang Ibu ajarkan minggu lalu itu apa? Sistem pencernaan. Jadi babnya ada zat-zat makanan. Jadi hari ini Ibu akan ajarkan adalah pencernaan makan pada manusia atau khususnya organ-organ pencernaan. Kemarin kan sudah zat-zat makanannya, sekarang organ-organ pencernaannya. Nah, oke. Ibu mau bertanya lagi. Tadi di rumah sudah sarapan apa belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Sarapan. Nah, jadi ada yang rajin sarapan, ada yang tidak sarapan sama sekali. Nah, Ibu tekankan sekali lagi, sarapan itu sangat penting untuk kesehatan kalian. Kenapa? Karena di sekolah kan kita butuh kita kan belajar. Nah, pasti harus fokus belajarnya. Jadi bagaimana bisa fokus kalau kita tidak sarapan? Nah, kemarin kan kita sudah bahas kita makan supaya ada energi. Nah, ini adalah kelanjutannya. Ini adalah gambar sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi yang di dalamnya ini adalah yang termasuk ke dalam organ pencernaan. Nah, berikut nanti kita akan bahas fungsinya satu-satu. Kita mulai dulu dari mulut. Nah, di dalam mulut ada apa? Gigi. Ada? Apa lagi? Atau saliva. Nah, masing-masing ini ada fungsinya. Nah, gigi fungsinya untuk apa? Angkat tangan yang bisa. Oke, Salsa, apa fungsinya? Fungsinya dan mencerna makanan. Oke, ada apa lagi? Jadi lidah itu fungsinya untuk mengecap dan makanan di dalam mulut. Kemudian ada apa lagi? Yang kedua ada gigi. Fungsinya gigi apa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, Amelia apa fungsinya? Nah, gigi fungsinya untuk memotong makanan, kemudian mengunyah makanan. Oke, bagus. Nah, siapa lagi fungsi gigi? Coba tambahkan Nasrul. Untuk gigi, bentuknya gigi ada berapa? Dua. Coba apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Abdul Karim Tahir sebagai fasilitator saya, yang saya hormati pula Ibu Suryani sebagai pengajar praktek saya. Alhamdulillah, hari ini saya akan melakukan kegiatan ketiga dari praktik coaching untuk supervisi akademik. Seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, saya sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan tahap ketiga, yaitu pasca observasi bersama rekan saya Ibu Nur Indrayani. Baiklah, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum Indra. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya Bu Indra? Alhamdulillah baik Pak. Mohon meminta waktunya sebentar ini Bu Indra. Hari ini lagi tidak mengajar Pak. Terima kasih Bu Indra. Kali ini kita berbincang-bincang santai melanjutkan kegiatan 2 tahap sebelumnya. Dari perbincangan kita kali ini kira-kira Bu Indra ingin mengharapkan apa? Jadi kali ini percakapan coaching ya Pak. Jadi saya mengharapkan saya dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan terhadap pengajaran yang telah saya lakukan, dan pastinya saya membutuhkan penguatan dari Bapak sebagai observer atau coach. Terima kasih Bu Indra. Jadi saya pertegas tadi, Bu Indra tentu ingin mengetahui kekurangan dan kelemahan pada kegiatan pengajarannya, kemudian meminta penguatan yang lebih dari saya atau rekan-rekan yang lain. Nah, sebenarnya bagaimana sih perasaan Bu Indra setelah mengajar kemarin? Jadi setelah proses pembelajaran kemarin Pak, saya merasa lega dan senang, apalagi melihat antusias siswa yang lebih baik, karena saya telah menyiapkan berbagai macam perangkat pembelajaran, kemudian media pembelajarannya, kemudian dengan antusiasme siswa di kelas itu saya sangat merasa lega. Betul sekali Bu Indra. Saya tadi melihat antusias siswa atau murid kita itu sudah sangat baik. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu Indra, apakah rencana perbaikan yang telah Ibu rencanakan pada saat pra-observasi itu sudah terlaksanakan atau belum? Alhamdulillah saya kira sudah Pak. Ya. Jadi Bu Indra telah merencanakan RPP kemarin secara runut, tahapannya sudah mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti sampai penutupan. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah menurut Bu Indra tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum? Jadi untuk tujuan pembelajarannya memahami struktur dan fungsi alat pencernaan pada manusia, saya kira sudah tercapai Pak, karena dengan melihat antusias siswa, kemudian saya juga memeriksa hasil penilaiannya, saya kira hasilnya sudah maksimal. Ya. Baik, mari kita identifikasi bersama-sama ya Bu, mengenai kelebihan dan kekurangan dari pengajaran Bu Indra, dan sekaligus nanti kita identifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki selanjutnya. Nah, coba Bu Indra sampaikan apa sebenarnya menjadi keunggulan atau kelebihan yang dimiliki pada proses pembelajaran tadi, dan kira-kira apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Setelah pembelajaran kemarin itu saya rasa yang sudah baik, karena saya telah mengaitkan materi, saya telah melaksanakan pembelajaran kontekstual dengan mengaitkan materi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian saya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, ada media pembelajarannya. Saya rasa itu sudah cukup baik. Tetapi yang perlu saya perbaiki lagi Pak, dengan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kesiapan belajar yang berbeda-beda, kemudian dengan profil yang berbeda-beda pula. Ya. Betul sekali Bu Indra. Tadi saya lihat bagaimana antusias siswa, apalagi dikaitkan dengan kontekstual keseharian. Seperti Bu Indra tadi bertanya, siapa yang belum sarapan, siapa belum makan, kemudian dihubungkan dengan sistem pencernaan. Nah, berkaitan dengan kelemahan tadi yang Ibu sebutkan bahwa belum terlalu maksimal pada pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira strategi apa yang perlu Ibu Indra persiapkan sehingga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal dan kelas? Oke Pak, jadi untuk lebih mengetahui apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja saya lebih rajin lagi searching apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga sharing dengan guru-guru yang lebih paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga rencananya Pak ingin melakukan kegiatan ikut dalam kegiatan diklat online tentang pembelajaran tersebut. Dan pekan depan ini ada kegiatan BIMTEK Kurikulum Merdeka di sekolah, di mana salah satu materinya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa Bu Indra, saya kira rencananya sudah bagus. Ya. Jadi Bu Indra akan melakukan pembelajaran mandiri secara online. Berarti kan sekarang sudah banyak pembelajaran online. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Indra akan lebih banyak lagi bertanya kepada orang-orang yang lebih dulu tahu, guru-guru senior dan guru-guru yang lain sudah melakukan pelatihan sebelumnya. Dan insya Allah memang pekan depan sekolah kita akan melakukan BIMTEK Kurikulum Merdeka, dan salah satu fokusnya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Ibu Indra sudah bertekad tadi untuk bisa mengikuti pelatihan itu dengan maksimal. Nah, kira-kira kapan rencana itu bisa terrealisasi? Insya Allah secepatnya Pak. Jadi pekan ini ada kegiatan di kelas online pada malam hari, insya Allah saya akan ikut. Dan pastinya juga pekan depan pada saat kegiatan BIMTEK kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan oleh sekolah, insya Allah saya juga akan ikut Pak. Baik, saya kira sudah terplanning dengan baik, rencana Bu Indra sudah terstruktur, sudah sangat baik, dan tentu diharapkan setelah Bu Indra melakukan pelatihan ini bisa kembali diaksi nyatakan di dalam kelas. Ya Pak, jadi insya Allah jika proses pembelajaran berlangsung, Bapak bisa melihat di kelas lainnya. Terima kasih Bu Indra atas tawarannya, insya Allah. Semangat terus Bu Indra, terima kasih banyak atas waktunya. Demikianlah tadi percakapan saya dengan rekan saya Bu Nur Indrayani tentang kegiatan pasca observasi yang merupakan tahapan terakhir dari 3 proses coaching supervisi akademik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.